Gue dulu mikir, kalau mau dihargai orang, ya harus pinter ngomong. Harus kelihatan paling tahu, paling cepat nanggap, paling punya opini. Kalau perlu, menang debat. Karena dari kecil kita diajarin satu hal. Yang paling vokal biasanya yang paling didengar. Masalahnya, makin sering gue berusaha kelihatan hebat, makin sering juga gue ngerasa sendirian. Gue hadir di banyak obrolan, tapi jarang benar-benar nyambung. Gue ikut diskusi, tapi lebih sibuk nyiapin jawaban daripada dengerin. Gue pengen diakui, tapi anehnya, makin gue ngejar itu, makin jauh rasanya dari orang-orang. Sampai akhirnya gue sadar, mungkin selama ini gue salah fokus. Karena hidup ternyata bukan tentang seberapa pintar lo bicara, tapi seberapa tulus lo mendengarkan. Kita hidup di dunia yang isinya orang-orang pengen dimengerti, tapi jarang ada yang benar-benar mau mengerti. Semua pengen didengar, tapi sedikit yang mau berhenti dan memberi ruang. Akhirnya percakapan jadi adu giliran bicara, bukan saling memahami. Dan tanpa sadar, kita ikut terseret di dalamnya. Padahal hampir semua orang yang kita temui punya satu kebutuhan dasar yang sama, merasa berarti. Merasa diperhatikan, merasa keberadaannya dihargai. Bukan karena mereka haus pujian, tapi karena mereka manusia. Dan lucunya, cara paling sederhana buat jadi orang yang menang dalam hidup sosial justru bukan dengan menonjolkan diri, tapi dengan membuat orang lain merasa penting. Dulu gue kira itu manipulatif, kayak strategi licik. Tapi ternyata beda. Yang bikin beda itu niat. Kalau niatnya tulus, hasilnya bukan kontrol, tapi koneksi. Hidup mulai berubah waktu gue berhenti pengen selalu benar. Waktu gue belajar bilang, oh gue belum kepikiran ke situ, tanpa merasa harga diri gue turun. Waktu gue belajar nanya dengan rasa ingin tahu, bukan buat nyerang atau menjebak. Dan anehnya, justru di situ orang-orang mulai lebih terbuka. Bukan karena gue jadi lebih pintar, tapi karena gue jadi lebih aman buat diajak bicara. Kita sering lupa, orang gak selalu ingat apa yang kita katakan, tapi mereka ingat gimana perasaan mereka setelah ngobrol sama kita. Apakah mereka merasa didengar, dihargai, atau malah dikecilkan. Dan reputasi kita dibangun dari momen-momen kecil itu. Banyak anak muda pengen berpengaruh, pengen idenya diterima, pengen pendapatnya dianggap. Tapi jarang yang sadar pengaruh itu nggak bisa dipaksa. Dia tumbuh dari kepercayaan. Dan kepercayaan tumbuh dari sikap. Sikap mau mendengar tanpa menghakimi. Sikap menghargai sudut pandang lain walau beda. Sikap mengoreksi tanpa merendahkan. Sikap mengingat nama, cerita, dan detail kecil tentang orang lain bukan buat pencitraan, tapi karena peduli. Hal-hal kecil, tapi dampaknya panjang. Karena orang cenderung membuka pintu buat mereka yang bikin hidup terasa lebih ringan, bukan lebih berat. Dan ini bukan berarti kita harus jadi people pleaser, bukan berarti selalu setuju, bukan berarti menelan semua demi disukai. Justru sebaliknya, saat kita berani jujur dengan cara yang menghargai, suara kita jadi lebih didengar. Karena perbedaan yang disampaikan dengan hormat terasa seperti diskusi. Perbedaan yang disampaikan dengan ego terasa seperti serangan. Hidup ala ini ngajarin satu hal penting. Menang bukan soal mengalahkan orang lain, tapi soal memenangkan hati mereka. Dan hati nggak pernah bisa dipaksa, tapi bisa disentuh. Pelan-pelan gue sadar, hubungan yang sehat itu bukan yang isinya adu siapa paling hebat, tapi siapa yang paling mau memahami. Dan dari hubungan seperti itu, peluang datang dengan sendirinya. Kerjasama mengalir, dukungan muncul, kepercayaan tumbuh. Bukan karena kita minta, tapi karena orang ingin. Dan ini berlaku dimanapun, di pertemanan, di kerjaan, di keluarga, bahkan di konflik. Cara kita memperlakukan orang saat beda pendapat seringkali lebih menentukan masa depan hubungan daripada siapa yang akhirnya benar. Anak muda sering ngerasa harus keras biar dihormati.
Padahal yang sering bikin orang bertahan bukan kerasnya suara, tapi konsistensi sikap. Orang yang bisa tegas tanpa merendahkan, jujur tanpa menyakiti, percaya diri tanpa meremehkan, itu tipe orang yang dicari, bukan dihindari. Dan hidup dengan cara ini bukan berarti selalu mulus. Tetap ada salah paham, tetap ada konflik. Tapi bedanya, konflik nggak langsung jadi jarak, perbedaan nggak langsung jadi permusuhan. Karena dasarnya sudah ada, rasa saling menghargai. Dan di titik itu, hidup terasa lebih lapang. Kita nggak lagi sibuk membuktikan diri, tapi fokus membangun hubungan yang bermakna. Kita nggak lagi takut kalah argumen, karena yang kita kejar bukan kemenangan sesaat, tapi perjalanan panjang. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa banyak orang yang kalah dari kita, tapi seberapa banyak orang yang mau jalan bareng kita. Dan mungkin, saat kita berhenti berusaha terlihat hebat, justru disitulah pengaruh kita mulai terasa. Ada satu hal yang sering kita salah pahami soal pengaruh. Kita kira pengaruh itu datang dari posisi, jabatan, atau status. Padahal dalam hidup sehari-hari, pengaruh justru sering datang dari cara kita memperlakukan orang saat gak ada kepentingan apapun. Cara kita menyapa, cara kita merespons kesalahan orang, cara kita mendengarkan cerita yang sebenarnya gak terlalu menarik buat kita, tapi penting buat mereka. Hal-hal kecil itu pelan-pelan membentuk kesan. Kita sering pengen orang berubah sesuai kemauan kita, di kantor, di pertemanan, di keluarga. Kita pengen mereka ngerti sudut pandang kita, ikut cara kita, nurut sama logika kita. Tapi jarang kita tanya, apakah mereka merasa aman untuk mendengarkan kita? Karena manusia jarang berubah karena dipaksa, mereka berubah karena merasa dipahami. Saat seseorang diserang, yang aktif bukan pikirannya, tapi pertahanannya. Tapi saat seseorang merasa dihargai, pikirannya terbuka, dan dari situ percakapan jadi kerjasama, bukan adu kuasa. Ini alasan kenapa nada bicara sering lebih penting daripada isi bicara. Kenapa sikap sering lebih diingat daripada argumen. Kenapa orang yang lembut tapi konsisten sering lebih berpengaruh daripada orang yang keras tapi meledak-ledak. Dan ini bukan soal pencitraan, ini soal kedewasaan emosional. Hidup juga berubah saat kita berhenti fokus mengoreksi orang dan mulai fokus memahami alasan di balik tindakan mereka. Bukan untuk membenarkan semuanya, tapi untuk tahu dari mana mereka datang. Karena begitu kita paham konteks, respons kita jadi lebih tepat. Kadang orang nggak keras kepala, mereka cuma takut. Kadang orang nggak defensif, mereka cuma pernah disakiti. Dan ketika kita sadar itu, kita berhenti menambah luka. Ada kekuatan besar dalam menghargai usaha orang sekecil apapun. Bukan memuji berlebihan, tapi mengakui niat baik. Karena setiap orang ingin merasa bahwa usahanya dilihat, bukan dianggap remeh. Dan pengakuan itu nggak melemahkan kita, justru memperkuat hubungan. Lucunya, saat kita terbiasa menghargai orang lain, kita juga jadi lebih tenang saat dihargai atau tidak. Karena kita tahu nilai diri kita nggak bergantung pada validasi instan. Kita fokus pada proses, bukan tepuk tangan. Kita juga mulai sadar bahwa kritik yang paling efektif bukan yang paling tajam, tapi yang paling manusiawi. Kritik yang datang dari rasa peduli terasa berbeda dari kritik yang datang dari ego. Orang bisa membedakan, bahkan saat kata-katanya sama. Makanya, cara terbaik menyampaikan ketidaksetujuan seringkali bukan dengan mengatakan kamu salah, tapi dengan membuka ruang diskusi, dengan menunjukkan bahwa kita menghargai sudut pandang mereka, walau kita tidak sepakat. Dan anehnya, justru di situ lebih banyak orang mulai mendengarkan balik. Anak muda sering takut dianggap lemah kalau terlalu ramah, takut dimanfaatkan kalau terlalu menghargai, padahal sikap hangat yang dibarengi batas yang jelas justru tanda kekuatan. Itu menunjukkan bahwa kita aman dengan diri sendiri. Orang yang benar-benar percaya diri nggak butuh merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Di dunia yang penuh kebisingan, orang yang bisa membuat orang lain merasa didengar justru jadi langka, dan kelangkaan itu punya nilai. Hidup ala ini ngajarin kita untuk lebih jujur tanpa harus kasar,
untuk tegas tanpa harus dingin, untuk memimpin tanpa harus mendominasi. Karena pengaruh sejati bukan soal kontrol, tapi inspirasi. Dan inspirasi nggak lahir dari ketakutan, tapi dari rasa hormat. Pelan-pelan kita mulai membangun reputasi yang nggak perlu diumumkan. Reputasi sebagai orang yang enak diajak kerja, orang yang bisa dipercaya, orang yang bikin orang lain merasa aman untuk jadi diri sendiri. Dan dari reputasi itu, pintu-pintu terbuka, bukan karena kita minta, tapi karena orang ingin. Karena pada akhirnya, hidup sosial itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bisa diajak tumbuh bareng. Dan mungkin, saat kita berhenti berusaha terlihat hebat, justru disitulah pengaruh kita mulai bekerja dengan sendirinya.